Terima kasih kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi saya, yaitu pengertian paragraf. Baik, pengertian paragraf adalah unit dasar dalam penulisan terdiri dari serangkai kalimat yang saling terkait dan berisi ide pokok. Yang dimaksud ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ide pokok juga bisa disebut dengan gagasan pokok atau utama, pikiran utama, dan pokok pikiran. Ide pokok juga merupakan bagian penting dalam sebuah paragraf. Umumnya, sebuah paragraf dapat menyimpan satu ide pokok di dalamnya, sehingga memudahkan pembaca dalamnya memahami isi tulisan. Paragraf juga merupakan satuan bahasa yang tersusun dari dua kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut membentuk satuan yang secara utuh baik, secara semantik maupun sintaksis. Yang dimaksud dengan semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, dan jenis representasi lain. Contohnya, Satu, dua, tiga. ini contoh semantik. Ada yang memakan masakan ibu dan ibu memasak untuk adik. Contoh yang dimaksud dengan sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Contoh sintaksis. Ini contoh sintaksis. Saya berangkat dari pukul 7 pagi. Saya ingin termasuk subjek, sedangkan berangkat termasuk predikat. Dan dari pukul 7 pagi itu adalah keterangan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu syarat-syarat paragraf, di mana ada 3 poin syarat paragraf. Poin pertama itu setiap paragraf hanya mendukung satu pokok pikiran atau gagasan utama, di mana gagasan utama itu merupakan inti dari sebuah paragraf, sehingga hanya ada satu yang dapat memiliki inti dari sebuah paragraf. Poin kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi, di mana kohesi itu dapat diartikan hubungan antar bagian dalam teks. Jadi, setiap paragraf harus memiliki kesatuan kohesi, maksudnya itu dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Poin ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Koherensi itu adalah keserasian hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk sebuah paragraf. Jadi, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Maksudnya itu agar ada pengembangan yang baik dalam suatu paragraf, sehingga paragraf tersebut harus dipelihara keeratan antar kalimat dan serta tidak terdapat kalimat-kalimat memecahkan, sehingga para pembaca tidak bingung saat membaca sebuah paragraf yang kita buat. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini ada 7. Yang pertama itu paragraf narasi.
Nah, paragraf narasi berisikan cerita atau urutan peristiwa yang disampaikan secara kronologis. Nah, narasi bertujuan untuk menggambarkan suatu pengalaman atau kejadian. Nah, selanjutnya adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu berisikan gambar yang mendetail tentang objek, tempat, atau suasana sehingga pembaca dapat membayangkan dengan jelas. Deskripsi berfokus pada penggunaan indera dalam menggambarkan sesuatu. Nah, selanjutnya itu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu memberikan penjelasan atau informasi tentang suatu topik tertentu. Tujuan dari paragraf eksposisi ini untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan faktual. Dan selanjutnya paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini berisikan pendapat atau argumen penulis yang didukung oleh bukti atau fakta. Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada pembaca tentang suatu kebenaran atau keabsahan suatu pernyataan. Nah, selanjutnya itu ada paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi ini berisikan ajakan atau himbauan kepada pembaca dalam melakukan atau mempercayai sesuatu. Tujuan dari paragraf persuasi ini adalah untuk mempengaruhi pembaca dalam melakukan tindakan tertentu. Nah, selanjutnya ada paragraf perbandingan dan pertentangan. Nah, paragraf ini membandingkan dua atau lebih hal atau mempertentangkan dua hal yang berbeda. Tujuan dari paragraf ini itu untuk mengetahui perbedaan atau persamaan antara hal-hal tersebut. Jadi paragraf proses adalah paragraf yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, tujuan dari paragraf proses ini untuk memberikan panduan atau petunjuk kepada pembaca. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membawakan materi tentang pola pengembangan paragraf. Jadi, pola pengembangan paragraf adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengembangkan ide atau topik dan di dalam paragraf agar informasi yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dimengerti. Adapun beberapa pola pengembangan paragraf yaitu 1. Pola definisi. Pola definisi mengembangkan paragraf dengan memberikan penjelasan atau definisi tentang topik yang dibahas. Yang kedua, pola deskripsi. Jadi, pola deskripsi mengembangkan paragraf dengan memberikan gambaran rinci terhadap suatu objek, tempat, atau kejadian. Ketiga, pola urutan waktu. Pola urutan waktu mengembangkan paragraf dengan berdasarkan urutan waktu atau rangkaian kejadian. Keempat, pola urutan tempat. Mengembangkan paragraf dengan menjelaskan posisi atau letak suatu objek atau kejadian di suatu ruang. Kelima,